Hai, nama saya Meita Indriani dari Ex-MIPA 5 SMAN 1 Pangkalan Kerinci. Di video ini saya akan menerangkan tentang teks eksposisi. Mungkin di SMP kita telah mempelajari tentang teks eksposisi. Di video ini kita akan mempelajarinya lebih dalam lagi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Artinya, tujuan dari teks eksposisi adalah membuat pembaca mendapatkan informasi yang lebih luas lagi. Contohnya, penyuluhan yang dilakukan beberapa oknum kepada masyarakat yang membuat masyarakat mendapatkan informasi yang lebih luas lagi. Teks eksposisi bertujuan untuk mempertegas masalah yang disampaikan. Biasanya dilengkapi dengan gambar dan data statistik. Tujuannya agar pembaca mendapatkan informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang ciri-ciri teks eksposisi, yaitu bersifat objektif pada pembahasan persoalan dan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca sehingga tidak memihak kepada pihak apapun. Yang kedua, bersifat informatif, artinya setelah dibaca, pembaca merasakan mendapatkan informasi tambahan. Yang ketiga, teks memuat fakta. Fakta dapat berisi angka juga. Yang keempat, menggunakan bahasa baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Selain itu, tanda baca dan ejaan juga sangat diperhatikan yang ditulis berdasarkan PUEBI. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi yang diawali dengan 1. Pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berada pada bagian awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Selain itu, opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Opini ini membuat pembaca untuk memosisikan diri apakah pro ataupun kontra. Yang kedua, argumentasi. Setelah topik diangkat melalui opini, bagian ini selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat, serta sistematis. Semakin ilmiah data yang diberikan dan dengan penjelasan yang runtun, semakin baik kualitas dari tulisan. Karena itu, bagian ini pada umumnya lebih dari satu paragraf, sebab selain data dan fakta, beberapa jenis teks eksposisi memberikan penyajian contoh berdasarkan alasan. Yang ketiga, penegasan ulang. Bagian ini berada pada paragraf akhir sehingga disebut juga dengan penutup atau kesimpulan. Tesis disebutkan, tetapi biasanya tidak secara langsung, yaitu dengan menggunakan kata rujukan seperti pada akhirnya persoalan tersebut masih menjadi perdebatan. Kata tersebut merujuk pada yang diangkat pada bagian tesis. Yang kelima, kita akan membahas tentang jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama ada eksposisi definisi. Eksposisi ini menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberi penjelasan dengan batasan makna. Yang kedua, ada eksposisi proses. Eksposisi ini memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu atau dalam pembuatan hal tertentu. Yang ketiga, ada eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Penggambaran ini melihat kesamaan sifat dari topik-topik yang satu ke topik yang lain dengan ciri-ciri biasanya terdapat pada konjungsi seperti atau bagaikan dan nominah ibarat. Yang keempat ada eksposisi pertentangan. Eksposisi ini berisi
topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi yang biasanya berhubungan dengan topik yang lain. Ciri-ciri eksposisi pertentangan terletak dari penggunaan konjuksi interkalimat, seperti tetapi dan sedangkan, ataupun konjungsi antar kalimat, seperti akan tetapi, meskipun demikian, namun sebaliknya. Yang kelima, ada eksposisi perbandingan. Eksposisi ini membandingkan antara satu dengan yang lain menjadi ciri dari teks eksposisi. Dengan cara demikian, pembahasan suatu persoalan akan lebih jelas daripada hanya dengan berfokus pada persoalan itu sendiri. Yang keenam, ada eksposisi klarifikasi. Eksposisi ini berfungsi untuk mengkelompokkan atau membagi suatu ke dalam golongan tertentu. Terdapat dua pola, yaitu meragamkan ke dalam suatu kelompok atau memisahkan ke kelompok lain. Oleh karena itu, dalam membuat teks eksposisi ini dibutuhkan dasar dan pengklarifikasian yang jelas. Yang ketujuh, eksposisi berita. Eksposisi ini berisi informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual. Informasi yang diangkat berupa peristiwa-peristiwa tertentu. Yang kedelapan, eksposisi analisis. Eksposisi ini berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Yang keenam, kita akan membahas tentang kaidah penulisan teks eksposisi. Yang pertama, membuat kerangka karangan. Sebelum pembuatan karangan eksposisi, terlebih dahulu membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis. Yang kedua, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Setelah kerangka karangan tersusun, mengembangkan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri eksposisi dapat tersalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam kerangka ini, pengarang lebih menjelaskan maksud dari topiknya itu dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret sebagai penunjang dari pembahasan itu. Yang terakhir, membuat simpulan. Sesuai dengan tujuan menuliskan sebuah karangan eksposisi, kesimpulan harus sejalan, bahkan harus memperkuat tesis tersebut. Yang terakhir, kita akan membahas tentang kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklarifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. Pronomina persona atau kata ganti orang yaitu persona tunggal. Contohnya seperti ia, dia, anda, kamu, aku, saudaranya, mu, ku, si. Dan persona jamak contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, para. Pronomina non-persona atau kata ganti bukan orang yaitu pronomina petunjuk. Contohnya seperti ini, itu, sini, situ, sana. Dan pronomina penanya contohnya seperti apa, mana, dan siapa. Selanjutnya ada nomina dan verba. Nomina atau kata benda merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek dilihat dari bentuk dan maknanya. Ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, dan kekuatan. Verba atau kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar pembuatan proses atau keadaan yang bukan sifat dalam kalimat, biasanya berfungsi sebagai predikat. Yang terakhir adalah konjuksi. Kata penghubung atau konjuksi. Contohnya pada kenyataan, kemudian, lebih lanjut.
Untuk memperkuat argumentasi, kata hubung atau konjungsi dapat dimanfaatkan dalam konteks pengacuan pendapat tentang kebijakan bahasa ASEAN itu. Penulisan penghubungan argumentasi dengan kata hubung pada kenyataannya, kemudian dan lebih lanjut. Idealnya argumentasi tidak disajikan secara acak. Kata hubung seperti itu dapat digunakan untuk menata argumentasi dengan cara mengurutkan dari yang paling kuat menuju yang paling lemah atau sebaliknya. Baiklah, itu adalah penjelasan saya tentang teks eksposisi. Jika ada penjelasan saya yang menurut Anda kurang, maafkanlah, dan jika ada perkataan saya yang tidak bagus, maafkanlah. Terima kasih.